Selamat bertemu kembali di channel saya, Xiao Tangharan Official. Di sini saya akan membahas mengenai kawasan terlantar bagian 3. Namun sebelumnya silakan subscribe, like, bunyikan lonceng, dan share video ini untuk mendukung perkembangan channel ini. Yang akan dibahas pada video kawasan terlantar bagian 3 ini yaitu tahap kedua dan ketiga mekanisme atau tata cara pelaksanaan penertiban kawasan terlantar, yaitu tahap kedua mengenai peringatan kawasan terlantar dan tahap ketiga mengenai penetapan kawasan terlantar. Juga akan dibahas yang kedua, tata cara pendayagunaan kawasan terlantar. Yang menjadi dasar hukum pembahasan di sini yaitu 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bagian pasal yang mengatur kawasan terlantar. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar yang mulai berlaku tanggal 2 Februari 2021. 3. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN Nomor 20 Tahun 2021 tentang tata cara penertiban dan pendayagunaan kawasan dan tanah terlantar yang mulai berlaku tanggal 15 Juli 2021. Saya awali dengan mengulangi kembali sebagai penyegaran mengenai pengertian kawasan terlantar yang sebelumnya telah saya jelaskan pada video kawasan terlantar bagian 1 sebelumnya. Yang dimaksud kawasan terlantar yaitu kawasan non-kawasan hutan yang belum dilekati hak atas tanah, yang telah memiliki izin atau konsesi atau perizinan berusaha, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan atau tidak dimanfaatkan. Ya. Sekarang baiklah kita bahas satu demi satu materi yang dibahas pada video kawasan terlantar bagian 3 ini. Pertama, tahap kedua mekanisme atau tata cara penertiban kawasan terlantar, yaitu peringatan kawasan terlantar. Di dalam tahap peringatan kawasan terlantar ini terdapat atau dilakukan kegiatan-kegiatan yang secara berurutan antara lain: 1. Apabila berdasarkan hasil evaluasi atas kemajuan pengusahaan, penggunaan, dan atau pemanfaatan izin atau konsesi atau perizinan berusaha dan atau kawasan, bahwa pemegang izin atau konsesi atau perizinan berusaha tetap tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, dan atau tidak memanfaatkan izin atau konsesi atau perizinan berusaha dan atau kawasan yang dikuasai, maka pimpinan instansi penerbit izin atau konsesi atau perizinan berusaha memberikan surat peringatan pertama kepada pemegang izin atau konsesi atau perizinan berusaha. Surat peringatan pertama ini isinya adalah agar pemegang izin atau konsesi atau perizinan berusaha mengusahakan, mempergunakan, dan atau memanfaatkan izin atau konsesi atau perizinan berusaha dan atau kawasan yang mereka kuasai dalam jangka waktu 180 hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan pertama. Kemudian isinya
mengenai hal-hal yang secara konkret harus dilakukan yang bersangkutan. Juga isinya meliputi sanksi yang dapat dijatuhkan kepada yang bersangkutan apabila tidak dilaksanakan, ya. 2, apabila pemegang izin atau konsesi atau perizinan berusaha tidak melaksanakan surat peringatan pertama, maka pimpinan instansi penerbit izin atau konsesi atau perizinan berusaha memberikan surat peringatan kedua kepada pemegang izin atau konsesi atau perizinan berusaha. Isi surat peringatan kedua ini pada prinsipnya juga sama dengan peringatan pertama, yaitu agar pemegang izin atau konsesi atau perizinan berusaha mengusahakan, mempergunakan dan atau memanfaatkan izin atau konsesi atau perizinan berusaha dan atau kawasan yang mereka kuasai dalam jangka waktu 90 hari kalender sejak diterimanya surat peringatan kedua. Nah, kalau tadi peringatan pertama 180, dan pada peringatan kedua 90 hari kalender, ya. Dalam surat peringatan kedua ini adalah setelah memperhatikan kemajuan pengusahaan, penggunaan dan atau pemanfaatan dengan diberikannya surat peringatan pertama. Maka dalam surat peringatan kedua ini disebutkan kembali mengenai hal-hal yang secara konkret harus dilakukan yang bersangkutan dan mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan kepada yang bersangkutan apabila tidak dilaksanakan. 3, apabila pemegang izin atau konsesi atau perizinan berusaha tidak melaksanakan surat peringatan kedua, maka pimpinan instansi penerbit izin atau konsesi atau perizinan berusaha memberikan surat peringatan ketiga, dan ini sebagai peringatan terakhir kepada pemegang izin atau konsesi atau perizinan berusaha, ya. Juga mengenai isi surat peringatan ketiga ini pada prinsipnya sama dengan surat peringatan pertama dan kedua, yaitu agar pemegang izin atau konsesi atau perizinan berusaha mengusahakan, mempergunakan dan atau memanfaatkan izin atau konsesi atau perizinan berusaha dan atau kawasan yang mereka kuasai dalam jangka waktu 45 hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan ketiga. Ya, jelas ya. Peringatan pertama tadi 180 hari kalender. Dalam peringatan kedua harus dilaksanakan dalam jangka waktu 90 hari kalender, dan pada tahap ketiga atau peringatan ketiga maksudnya adalah diberi waktu 14 hari kalender untuk yang bersangkutan melaksanakan perintah yang dimaksudkan di dalam surat. Kemudian dalam surat peringatan ketiga ini diterbitkan adalah setelah memperhatikan kemajuan pengusahaan, penggunaan dan atau pemanfaatan dengan diberikannya surat peringatan kedua. Maka dalam surat peringatan ketiga ini disebutkan juga kembali, yaitu mengenai hal-hal yang secara konkret harus dilakukan yang bersangkutan dan mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan kepada yang bersangkutan apabila tidak melaksanakan perintah. Selanjutnya
terdapat ketentuan-ketentuan yang berlaku sama dalam peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga, yaitu satu, surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, dan surat peringatan ketiga kawasan terlantar disampaikan juga kepada instansi terkait. Dua, tanggal diterimanya surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga adalah tanggal stempel pos pengiriman apabila surat peringatan disampaikan melalui pos, atau tanggal pada saat surat peringatan diterima secara langsung apabila surat peringatan disampaikan secara langsung. Tiga, ketentuan mengenai yang menetapkan dalam masa peringatan pertama, kedua, dan ketiga, pemegang izin atau konsesi atau perizinan berusaha wajib melaporkan kemajuan. Wajib melaporkan kemajuan pengusahaan, penggunaan, dan atau pemanfaatan izin atau konsesi atau perizinan berusaha dan atau kawasan yang dikuasai mereka kepada pimpinan instansi penerbit izin atau konsesi atau perizinan berusaha dengan tembusan kepada Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala BPN pada setiap 30 hari kalender. Ya. 4, ketentuan yang menyatakan pimpinan instansi penerbit izin atau konsesi atau perizinan berusaha melaksanakan evaluasi terhadap laporan kemajuan, pengusahaan, penggunaan, dan atau pemanfaatan izin atau konsesi atau perizinan berusaha dan atau kawasan yang mereka kuasai pada akhir masa setiap peringatan pertama atau kedua atau ketiga. Ya. 5, ketentuan yang menyatakan apabila pemegang izin atau konsesi atau perizinan berusaha telah mematuhi peringatan pertama atau kedua atau ketiga, maka pimpinan instansi penerbit izin atau konsesi atau perizinan berusaha mengusulkan kepada menteri yang membidangi pertanahan, mengusulkan kepada menteri ATR, Agraria Tata Ruang, Kepala BPN untuk melakukan penghapusan dari basis data kawasan terindikasi terlantar. 6, ketentuan yang menyatakan bahwa apabila pimpinan instansi penerbit izin atau konsesi atau perizinan berusaha tidak memberikan peringatan dalam jangka waktu paling lama 30 hari kalender sejak diterimanya hasil evaluasi kawasan terlantar, maka pemberian peringatan dilakukan oleh Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala BPN, di mana dalam pelaksanaannya Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala BPN dapat berkoordinasi kepada pimpinan instansi penerbit izin atau konsesi atau perizinan berusaha serta berkoordinasi kepada menteri atau lembaga pemerintah non kementerian atau LPNK terkait sesuai dengan kewenangannya. Di sini ketentuan mengenai peringatan kawasan terlantar yang berlaku bagi pimpinan instansi penerbit izin atau konsesi atau perizinan berusaha secara mutatis mutandis juga berlaku bagi peringatan kawasan terlantar yang dilakukan oleh Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala BPN. Ya. Kedua, tahap ketiga, mekanisme atau tata cara penertiban kawasan terlantar, yaitu penetapan kawasan terlantar.
Di dalam tahap penetapan kawasan terlantar ini terdapat atau harus dilakukan kegiatan yang secara berurutan sebagai berikut. 1. Apabila pemegang izin atau konsesi atau perizinan berusaha tidak melaksanakan surat peringatan ketiga, maka pimpinan instansi penerbit izin atau konsesi atau perizinan berusaha menetapkan kawasan sebagai kawasan terlantar. Menetapkan kawasan sebagai kawasan terlantar dengan ketentuan: A. Jika kawasan yang akan ditetapkan sebagai kawasan terlantar adalah meliputi keseluruhan hamparan kawasan, maka penetapan kawasan terlantar memuat hal-hal sebagai berikut, yaitu penetapan status kawasan sebagai kawasan terlantar, ya. Kemudian pencabutan izin atau konsesi atau perizinan berusaha secara keseluruhan. Kemudian penegasan sebagai kawasan yang dikuasai oleh negara. B. Jika kawasan yang akan ditetapkan sebagai kawasan terlantar adalah hanya sebagian hamparan kawasan, hamparan kawasan, maka penetapan kawasan terlantar memuat mengenai penetapan status kawasan sebagai kawasan terlantar, kemudian mengenai pencabutan izin atau konsesi atau perizinan berusaha secara keseluruhan untuk bagian kawasan yang ditelantarkan. 2. Jika pimpinan instansi penerbit izin atau konsesi atau perizinan berusaha tidak menetapkan kawasan terlantar terhadap suatu kawasan di mana pemegang izin atau konsesi atau perizinan berusaha tidak melaksanakan surat peringatan ketiga, maka dalam waktu paling lama 30 hari kalender sejak berakhirnya surat peringatan ketiga, Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN menerbitkan penetapan kawasan terlantar. Di mana dalam pelaksanaan ini dapat berkoordinasi kepada pimpinan instansi penerbit izin atau konsesi atau perizinan berusaha, serta berkoordinasi dengan menteri atau lembaga pemerintah non-kementerian atau LPNK terkait sesuai dengan kewenangan mereka. Ketentuan-ketentuan mengenai penetapan kawasan terlantar yang berlaku bagi pimpinan instansi penerbit izin atau konsesi atau perizinan berusaha secara mutatis mutandis juga berlaku bagi penetapan kawasan terlantar yang dilakukan oleh Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN. Bahwa kemudian penegasan sebagai kawasan yang dikuasai oleh negara terhadap bagian kawasan yang ditelantarkan. Sebagai catatan bahwa kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan terlantar dapat ditetapkan sebagai aset bank tanah atau untuk dialihkan atau diberikan kepada pihak lain melalui mekanisme yang transparan dan kompetitif dan dapat berupa proses lelang secara terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, tata cara pendayagunaan kawasan terlantar. 1. Dalam rangka pendayagunaan kawasan terlantar, A. Izin atau konsesi atau perizinan berusaha yang telah dicabut
dapat dialihkan atau diberikan kepada pihak lain yang memiliki kemampuan dan sumber daya yang memadai, paling sedikit aspek ekonomi dan sumber daya manusia, melalui mekanisme yang transparan dan kompetitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tanah, izin konsesi atau perizinan usaha. Dua, pengalihan atau pemberian izin konsesi atau perizinan usaha dan atau penetapan kawasan terlantar sebagai aset bank tanah dilakukan oleh pimpinan instansi yang menerbitkan izin atau konsesi atau perizinan usaha. 3. Apabila pimpinan instansi yang menerbitkan izin atau konsesi atau perizinan usaha tidak melakukan pengalihan atau pemberian izin atau konsesi atau perizinan usaha dan atau penetapan kawasan terlantar sebagai aset bank tanah dalam jangka waktu paling lama 30 hari kalender terhitung sejak penetapan kawasan terlantar, maka Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN melaporkan kepada Presiden. Mengenai laporan kepada Presiden ini, paling sedikit isinya memuat antara lain A. Data dan informasi tentang memegang izin atau konsesi atau perizinan usaha. B. Data dan informasi tentang lokasi dan luas kawasan terlantar. C. Rekomendasi kepada Presiden untuk memerintahkan kepada pimpinan instansi yang menerbitkan izin atau konsesi atau perizinan usaha untuk mengalihkan atau memberikan izin konsesi atau perizinan usaha kepada pihak lain yang memiliki kemampuan ekonomi dan sumber daya manusia yang memadai untuk menetapkan kawasan terlantar sebagai aset bank tanah. Demikian, semoga bermanfaat. Selanjutnya dipersilakan membuat komentar dan atau pertanyaan melalui kolom komentar dalam YouTube ini atau melalui WA 081251240000 atau melalui email harlen@salen@gmail.com yang nanti pada kesempatan pertama akan saya jawab dan atau saya jadikan materi dalam video-video saya berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.